Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang perhitungan PPN dan pengisian SPP. Perkenalkan, nama saya Siti Ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Sufarinti. Perkenalkan, nama saya Ria Kartika. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Perkenalkan, nama saya Rizky Albar. Berikut perhitungan PPN pada PT Fore dan pengisian SPP-nya. Terima kasih. Holding me back, gravity's holding me back, and I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Prihatini. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan PPN dan pengisian pada SPT. Yang pertama, pada bulan Januari terdapat dua transaksi, yaitu transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Pada transaksi penjualan ada satu, yaitu penjualan kopi sebesar Rp391.500.000 yang sudah termasuk PPN. Yang kedua ada penjualan online dan offline sebesar Rp258.900.000 yang belum termasuk PPN. Yang ketiga ada penjualan dessert sebesar Rp78.900.000 yang sudah termasuk PPN. Yang selanjutnya ada transaksi pembelian. Yang pertama ada transaksi pembelian biji kopi petani lokal sebesar 280 juta yang sudah termasuk PPN. Yang kedua ada pembelian kemasan dan label sebesar 130 juta yang belum termasuk PPN. Yang ketiga ada pembayaran jasa transportasi logistik sebesar 75 juta yang belum termasuk PPN. Yang pertama adalah kita menghitung PPN keluaran kopi yang sudah termasuk PPN, yaitu yang pertama kita menghitung DPP-nya terlebih dahulu. DPP sama dengan 100/111 dikali Rp391.500.000, yaitu sama dengan Rp352.702.702. PPN sama dengan 11% dikali Rp352.702.702, yaitu menghasilkan ada 38.797.297. Yang kedua ada PPN keluaran penjualan online dan offline yang belum termasuk PPN. Yang pertama adalah kita menghitung PPN terlebih dahulu, yaitu PPN sama dengan 11% dikali Rp258.900.000 sama dengan Rp28.479.000. Yang ketiga ada kita menghitung PPN keluaran si dessertnya yang sudah termasuk PPN. Yang pertama adalah kita menghitung DPP-nya terlebih dahulu, yaitu DPP sama dengan 100/111 dikali Rp78.900.000, yaitu sama dengan Rp71.081.081. Yang kedua adalah kita menghitung PPN. PPN sama dengan 11% dikali Rp71.081.081, yaitu hasilnya adalah Rp7.818.918. Kemudian total PPN keluaran pada bulan Januari tersebut kita tambah, yaitu menghasilkan angka Rp75.095.215. Kemudian ada PPN masukan. PPN masukan itu dari transaksi pembelian. Yang pertama ada PPN masukan biji petani lokal yang sudah termasuk PPN.
Kemudian kita menghitung DPP-nya terlebih dahulu seperti sebelumnya, yaitu DPP sama dengan 100/111 dikali 280 juta, yaitu adalah sebesar 252.252.252. Kemudian selanjutnya kita menghitung PPN. Rumus PPN sebenarnya adalah PPN sama dengan 11% dikali DPP. Kemudian DPP-nya tersebut sudah diketahui, yaitu 252.252.252. Kemudian kita menghitung PPN selanjutnya, yaitu PPN masukan kemasan yang belum termasuk PPN. Yaitu rumusnya kembali PPN sama dengan 11% dikali 130 juta sama dengan 14.300.000 rupiah. Yang ketiga ada PPN masukan pembayaran jasa yang belum termasuk PPN, yaitu PPN sama dengan 11% dikali 75 juta sama dengan 8.250.000 rupiah. Kemudian kembali kita totalkan pada PPN masukan bulan Januari, yaitu sebesar 50.297.748. Selanjutnya yaitu kita menghitung PPN yang wajib disetor. Jika diketahui total PPN keluaran bulan Januari itu sebesar 75.095.215 dan total PPN masukan bulan Januari yaitu sebesar 50.297.748. Hitunglah total PPN yang harus disetor dan simpulkan apakah PT Flora Tbk ini mengalami situasi kurang bayar atau yang sudah lebih bayar. Kemudian rumus PPN yang wajib disetor itu adalah PPN keluaran dikurang PPN masukan, yang hasilnya adalah 24.797.467. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Flora Tbk ini mengalami situasi kurang bayar sebesar nominal tersebut, maka wajib menyetor kekurangan tersebut. Untuk transaksi Februari akan dijelaskan kembali oleh Salsabila. Sekarang saya akan menghitung transaksi penjualan di bulan Februari. Jadi penjualan kopi espresso, base, dan non coffee totalnya 409.500.000, sudah termasuk PPN. Yang kedua penjualan online dan coffee shopnya itu 297 juta, belum termasuk PPN. Yang ketiga penjualan dessert 82.500.000, sudah termasuk PPN. Transaksi penjualan ini sekarang kita tadi kan transaksi penjualannya, sekarang kita akan membaca transaksi pembeliannya. Jadi pembelian biji kopi Arabica itu total 237.228.300 rupiah, sudah termasuk PPN. Pembelian peralatan coffee shopnya 79.076.100, sudah termasuk PPN. Yang ketiga pembayaran jasa maintenance mesin 39.538.050 rupiah, belum termasuk PPN. Nah, sekarang kita akan menghitung PPN keluaran kopi. Yang ini sini sudah termasuk PPN ya. Yang pertama kita akan menghitung DPP-nya. Jadi rumusnya itu 100 dibagi 111 dikali penjualannya 409.500.000. Totalnya 368.919 rupiah. PPN-nya sekarang kita ngitung PPN-nya yang 11%, yaitu rumusnya 11% dikali tadi jumlah DPP-nya, yaitu 368.918.919 perak, 919 rupiah. Totalnya itu 40.581.081 rupiah. Nah, tadi kan PPN keluaran kopi. Sekarang kita akan menghitung PPN keluaran online
dan langsung. Ini belum termasuk ini PPN keluaran online dan langsung, belum termasuk PPN. PPN sama dengan 11% dikali 297 juta sama dengan 42.670.000. Yang ketiga, PPN keluaran dessert sudah termasuk PPN. Kita akan menghitung DPP-nya yaitu 100 dibagi 111 dikali 82 ini penjualan dessert 82.500.000, total itu 74.324.324 rupiah. PPN-nya sama dengan 11% dikali 74.324.000, totalnya 8.175.676 rupiah. Jadi total PPN keluaran Februari itu hasilnya tuh tinggal ditambah-tambahin aja. Tadi hasil PPN keluaran kopi yang sudah termasuk PPN itu 40.581 rupiah. Ditambah PPN keluaran online dan langsung, itu yang belum termasuk PPN. Totalnya itu 42.670.000. Terus ditambah ke PPN keluaran dessert, totalnya 8.175.000. Jika diketahui total PPN keluaran bulan Februari sebesar 91.429.757 rupiah dan total PPN masukan 38.694.666 rupiah. Jadi hitunglah PPN yang harus disetor dan simpulkan apakah PT Fore Tbk mengalami situasi kurang bayar atau lebih bayar. Nih, jadi ngitungnya PPN yang disetor sama dengan PPN keluaran dikurang PPN masukan. Sama dengan PPN keluaran itu 91.429.757 rupiah. Dikurang PPN masukannya 38.694.666 rupiah, sama dengan 52.735.091 rupiah. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PT Fore Tbk mengalami situasi kurang bayar sebesar 52.735.091 rupiah. Maka PT tersebut wajib membayar atau menyetor kekurangan tersebut. Oke, baik. Ini ada Maret, transaksi penjualannya kopi espresso dan non kopi itu total 395 juta, itu sudah termasuk PPN. Penjualan online dan coffee shop 280 juta, belum termasuk PPN. Penjualan dessert 799 juta, sudah termasuk PPN. Transaksi pembelian 1, pembelian biji kopi lokal 215 960 100 itu sudah termasuk PPN. Yang kedua, pembelian kemasan eco-friendly 71 986 700 belum termasuk PPN. Dan ada pembayaran digital marketing 35.993.350 perak, itu belum termasuk PPN. Dan ada PPN pengeluaran kopi, itu termasuk sudah PPN. DPP 100 per 111 kali 395 juta, itu ada 355.855.856. PPN-nya 11%, itu dikali 355.850.856 perak, hasilnya sama dengan 39.144.144. Kedua, ada PPN keluaran online dan offline, itu belum termasuk PPN. PPN sama dengan 11% kali 280 juta, sama dengan 31.570.000. Dan ketiga, ada PPN pengeluaran dessert, itu sudah termasuk PPN. DPP 100 kali 111 kali 79.900 juta, sama dengan 71.981.982.
kedua itu ada PPN 11% kali 71.981 sama dengan 798.018. Dan total pengeluaran bulan Maret itu ada sekitar 39.114.144 tambah 31.570 ditambah 7.918 dan hasilnya 78.683.162. Nah, selanjutnya kita melakukan PPN pemasukan. Perhitungannya sama seperti awal, itu 100 dibagi 11 dikali 200, 15, 9, 60, 100. Menghasilkan, maka jika sudah menemukan hasil dari DPP ini, maka kita sudah menemukan hasil dari PPM. Nah, lalu PPN-nya hasilnya yang ini. Terus turun ke bawah dengan rumus yang sama, lalu kita bisa menentukan total PPN pemasukan di bulan Maret. Nah, ini hasilnya itu dari kita jumlahkan dari pemasukan biji lokal, pemasukan kemasan, dan pemasukan pembayaran di kita marketing menghasilkan 32.949.897. Lalu di sini selanjutnya kita langsung ke pembahasan pada intinya. Jadi di sini kita menghitung PPN yang harus di-store oleh perusahaan itu ya, berarti kita harus menghitung PPN keluaran dengan PPN pemasukan. Yang tadi kita hitung itu PPN pengeluarannya adalah 78.683.162 dikurang dengan pemasukan yang sudah kita hitung menghasilkan 45.733.265. Maka berdasarkan perhitungan di atas, PT Fore Tbk pada bulan Maret mengalami kondisi kurang bayar sebesar 45.733.265. Oleh karena itu, PT Fore Tbk wajib menyetor kekurangan tersebut. Nah, dari rekapitulasi 3 bulan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa PT Fore Tbk harus menyetor PPN itu 123.26.823 selama periode dari bulan Januari sampai di bulan Maret 2024 dengan tarif PPN-nya itu 11%. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial cara mengisi SPT pada PT Fore Tbk. Yang pertama, kita harus mengisi nama PKP-nya yaitu PT Fore Tbk, alamatnya Jalan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nomor telepon diisi sesuai dengan nama PKP tersebut. Dan juga isi NPWP. Pada kolom selanjutnya, penyerahan barang dan jasa. Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri kita isi 681.683.783 dan PPN-nya 75.095.215 karena dikenakan PPN 11%. Pada kolom selanjutnya karena tidak melakukan transaksi, jadi kita kosongkan saja atau isi dengan angka 0. Jadi otomatis jumlahnya 682.683 dan 783. Sorry, saya ulang. Jadi jumlahnya 681.683.783 dan PPN-nya 75.095.215. Selanjutnya pada perhitungan PPN kurang bayar atau lebih. Di kolom ini kita akan menentukan apakah PPN kurang bayar atau lebih bayar. Pada bagian kolom yang pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar 75 juta
96.216. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar 50.297.748. Dari mana sih 50 juta ini? Dari kolom ini. 50 juta pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan. Karena tidak ada kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya, jadi otomatis langsung 50.297.748. Nah, jadi hasilnya 24.797.467. Pada bagian ini SPT PKP PT Fore Cafe TBK mengalami kurang bayar sebesar 24.797.467. Selanjutnya bisa dicentang dua kolom ini. Pada kolom ketiga, karena PPN terhutang atas kegiatan membangun sendiri. Karena kita tidak melakukan kegiatan membangun sendiri, jadi kita isi 0 atau kosongkan saja. Dan kolom keempat, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi. Jadi karena kita tidak ada kegagalan, jadi kita isi kosong saja. Pajak penjualan atas barang mewah. Begitu sama seperti kolom 3 dan 4, kita kosongkan saja karena tidak melakukan transaksi barang mewah. Pada kolom ke-6, kelengkapan SPT bisa di checklist formulir 1111 AB, A2, B2, A1, B1, B3. Dan kita isi kota ADM, tanggal, pengurus kuasa, nama jelas, jabatan. Terima kasih.